Bu Siti, alhamdulillah operasinya sudah selesai ya, berjalan lancar. Bu Siti memang benar-benar dari Kota Pinang. Ya Allah. Ayah bunda, setiap hari sekarang selalu ada loh kasus-kasus miom, kista. Dan ini mungkin saya, izinkan saya mengingatkan para orang tua dimanapun berada ya. Tantangan menjaga kesehatan anak-anak sekarang ini, terutama kalau dia sekolah jauh dari kita, kos, kuliah. Sekarang perhatikan bro, ya pusat-pusat kanker, pusat-pusat pelayanan ginekologi, onkologi itu sekarang makin banyak anak-anak muda. Usia SMA, usia kuliah atau gitulah. Ya, banyak yang terkena macam-macam kankernya. Segala macam, tumor kah itu, kista atau kanker ya. Dan mungkin itu berkaitan juga dengan gaya hidup, terutama anak-anak yang jauh dari kita itu. Coba tolong diperhatikan dan dinasihati ya. Usahakan gaya hidupnya itu sehat. Yang pertama sekali mungkin menjaga makanan yang sehat, bergizi, seimbang. Hindari makan makanan seperti ultra processed food, itu yang paling bahaya kalau menurut saya. Makanan ultra processed food itu apa coba Melda? Makanan yang diolah secara massal di pabrik. Ya kan, yang makan makanan yang dibungkus-bungkus itu, jajan-jajanan itu kan memang pasti dia mengandung zat-zat aditif seperti pewarna, penyedap, pengawet. Kalau nggak, masa dia bisa bertahan sampai berbulan-bulan bahkan bertahun. Itu jadi seperti isi-isi Indomaret lah, seperti ciki, chips-chips itu segala macam itu. Ya, terus makan makanan instan seperti mie instan dan segala macam. Terus frozen food itu, makan makanan yang dibekukan itu juga kalau bisa dihindarkan ya. Kemudian yang kedua ini, ajarkan anak-anak itu memang untuk berolahraga ya. Orang kalau sudah mendapatkan manfaat berolahraga itu biasanya dia akan terasa sekali lah dia efeknya ke badan, lebih bugar, lebih sehat, jarang sakit gitu ya. Jadi usahakan olahraga ringan teratur, minimal ajari anak-anak itu jangan dimanjakan, jalan ke kampus jalan ya, jangan sedikit-sedikit naik sepeda motor, sedikit-sedikit naik sepeda motor, minimal jalan tuh kayak orang-orang di luar negeri itu kan. Sedikit-sedikit ya, memang mereka tuh yang memanfaatkan fasilitas publik atau jalan gitu, nggak yang sedikit-sedikit dibelikan kendaraan dan segala macam. Itu yang kedua, olahraga. Terus yang ketiga, ini ingatkan tuh anak-anak kita itu untuk cukup istirahat ya. Kadang-kadang waktu masa muda ini kan bergadang, ini itu masih tahan Melda, tapi itu juga kadang-kadang bisa mengakibatkan jangka panjang nanti pelan-pelan macam-macam penyakit-penyakitnya, salah satunya itu. Terus yang keempat mungkin ya, ajari untuk manajemen stres ya, karena stres juga dapat memicu berbagai macam penyakit, salah satunya ini ya, tumor-tumor, kanker-kanker gitu ya, setiap hari soalnya banyak sekali. Jadi itu mungkin pesan yang bisa kita sampaikan kepada anak-anak yang sedang jauh dari kita untuk belajar, karena memang faktanya semakin hari pusat-pusat kanker, pusat-pusat pelayanan tumor dan ginekologi dan apa aja lah, bukan mesti ginekologi, itu semakin banyak anak-anak ya. Kalau menurut ibu lah, kira-kira apa ini yang menyebabkan ini? Ya memang penyebab pastinya nggak tahu ya, ini bisa juga karena genetik dan faktor-faktor yang lain. Bisa paparan asap rokok. Ibu merokok? Enggak, suamiku itu ampun tolong. Suami merokok ya. Ya salah satunya itu juga bisa itu. Makanya ya udah, ini saya kasih sama keluarga ya. Nah, ini udah selesai, tinggal diperban ibu ya. Iya. Kepada suami-suami yang merokok itu ya, kalian itu bukan cuman menyusahkan diri sendiri, tapi dengan merokok itu kalian akan membuat risiko istri kalian terkena serangan jantung lebih besar, terkena penyakit-penyakit seperti kista, miom dan tumor-tumor yang lainnya, kanker paru dan yang lain-lainnya. Membuat anak-anak kalian itu mempunyai peluang lebih besar untuk stunting, keterlambatan tumbuh kembang, kecerdasan yang menurun. Membuat anak-anak itu mempunyai peluang terkena infeksi saluran pernapasan yang menjadi lebih besar dan lebih sering gitu. Jadi kalau kalian merokok itu kalian nggak membagikan kasih sayang, tapi kalian membagikan istilahnya malapetaka. Dan satu pesanku ini kepada semua wanita ya, kalau memang sudah kadung dapat suami merokok ya apa boleh buat. Tapi bagi kalian-kalian ini yang belum menikah ini, kamu Melda, bener-bener dari awal tuh buat standar, cari suami jangan yang merokok, bener. Kalau kamu berharap nanti kan bisa berubah, enggak akan berubah, karena candu itu memang merusak otak. Sebaik apapun dia, meskipun dia misalnya hafal Quran apa segala macam atau pendeta, kan bagus tuh biasanya pemahamannya tentang cinta kasih, tentang kebaikannya. Tapi enggak akan susah dia untuk berhenti merokok itu. Kalau memang udah kena candu itu, karena otaknya itu udah daya pertimbangan fungsi luhurnya itu
nggak bisa bekerja dengan baik. Jadi cari suami dari awal tuh jangan yang merokok. Karena kalau sudah merokok, ya udah bablas, tinggal menikmati aja kesusahan, penyakit dan yang lain-lain. Keluarga Bu Siti ada? Pak, ini Pak penyakitnya. Saya harus bilang, seharusnya ini angkat kandungan sebetulnya. Karena memang selain yang besar dua ini, ada juga yang kecil-kecil itu yang susah kita pisahkan satu persatu. Memang sebaiknya diangkat sama kandungannya. Tapi karena si ibu nggak mau, dia masih berharap ingin punya anak dan segala macam, ya saya ambil yang besar-besar ini dan saya rapikan. Ya kalau ada rezeki mudah-mudahan bisa. Tapi memang jujur, kalau yang seperti ini, seperti yang saya katakan kemarin, ada kemungkinan nanti belakang-belakang hari ada risiko gitu. Tapi ya nggak apa-apa, mudah-mudahan jangan. Gimana supaya jangan berisiko ke depannya? Hidup lebih sehat, ya, makan makanan yang sehat, bergizi seimbang, cukup istirahat, tapi harus ada olahraga. Dan kalau bisa jauhkan dari paparan radikal bebas, apa tuh, rokok. Kalau ada keluarga, ibu merokok enggak? Suami? Itulah berhentilah, ya, karena rokok itu efeknya bukan kadang ke kita, pada orang sekeliling kita itu pelan-pelan dia akan menyebabkan banyak penyakit. Salah satunya yaitu tumor-tumor, bahkan kanker gitu ya. Inilah dia, kalau mau dipoto silahkan dipoto, ini nanti kita kirim ke laboratorium ya. Izin dok. Boleh. Oke. Dah, Kasih dok. ada yang mau ditanya? Itu artinya tadi ini kan 2 sudah diangkat. Ada potensi yang tinggal atau akar atau Ada. Karena sarangnya ini pun memang nggak sehat. Kalau menurut saya kan harusnya angkat, tapi saya tawari tadi ibunya nggak mau, dia pingin ada harapan dia kalau pingin punya anak atau apa ya, itu wallahu alam lah, tinggal tergantung rezeki lagi ya. Sudah ya? Kasih, dok. Ya, sehat-sehat ya.